Pen langsung waras pesunat. Jisidin nang mana naik buka nang di atas ranjang tuh lakiku. Rupanya nang anaknya tak gulung ke bawah ranjang. Itu kayak langsung waras. Ini kisah pengerambut berita. Mana ada kisah kayak ini? Jadi diambil contoh air susah, dites di laboratorium nih, dites di lab. Ternyata ibu yang pertama ini memiliki kadar mutu air susunya 2 kali lipat dibanding ibu yang kedua. Maka jersilin ibu yang memiliki kadar mutu air susunya 2 kali lipat. Ini hak anak silin laki-laki sih. Nang separuhnya hak anak silin perempuan. Akurkah kita berataan, setuju juga kita berataan, setuju ya. Maka dokter non muslim itu Pak, kita sudah setuju semuanya Pak. Tapi kami ingin buktinya mana? Tunjukkan kepada kami. Ayat Al-Qur'annya menunjukkan hal ini mana nih? Tunjukkan kepada kami. Akhirnya dibaca silin satu ayat Al-Quran. Tapi ayatnya ini bukan menunjukkan tentang air susu ibu, tapi yang dibaca silin tentang hak waris dibaca silin. Apa ayatnya? Lidzakari hadzal unsayain. Anak laki-laki mendapatkan 2 bahagian dibanding anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan 2 bahagian dibanding anak perempuan. Kadar mutu airnya 2 bahagian hak anak laki-laki, separuhnya hak anak perempuan. Ini Al-Quran at-tafa'ul ala nas, mampu menjawab semua problem manusia. Nah makanya kita di rumah tuh kalau anak anda itu banyak baca Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Baca Quran. Hari ini mohon maaf anak bergaul suami istri jenang bini anak kita belum guring lagi abahnya pian baca Quran ajakin dulu. Nah mau baca anak ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wabahnya jenang bini guring dan anak abahnya shadaqallahul azim. Langsung mancap shadaqallah. Dan kadang Al-Quran itu at-tafa'ul ala nas, kemudian bisa interaktif dengan membaca. Contohnya imam-imam di Masjidil Haram, kalau silin memahami maknanya tuh bisa menangis. Hal ataka hadithul wasyiyah, bisa menangis dia. Hari ini kita menangis ini gara-gara sambungannya kada ingat. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, maka kada ingat. Allahu Akbar, kada ingat sambungannya. Pura-pura menangis. Dan kalau di Masjidil Haram itu luar biasa. Di situ ada terkenal ngarannya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sidin itu kalau membaca ayat itu melengking. Sidin mulai lagi halus tuh terkesan nakal. Bila Mama Sidin menyiapkan makanan, mau ada makanan nih, disimbur Sidin non pasir. Bila Mama Sidin menyiapkan makanan, dipurukui Sidin non pasir. Walaupun Mama Sidin itu jengkel, tapi tidak pernah keluar kata-kata tidak bagus. Menyuruh, menangati, selalu Mama Sidin itu mengucapkan dengan kata imam besar. Imam besar keluar, imam besar masuk, imam besar jangan lakukan ini, imam besar stop. Ini kata-kata Mama Sidin. Sampai sekarang beliau menjadi ketua imam besar Masjidil Haram karena kata-kata yang keluar dari mulut Mama Sidin selalu imam besar. Nah ibu-ibu hati-hati bah ibu kalau menyupai anak. Ini anak di rumah dikeo tuyul. Ini ada kurangnya di nyambat nih di Banjar. Tuyul, tukarkan beras. Tuyul, tukarkan iwak. Akhirnya duit kehilangan terus di rumah. Ini Syekh Abdurrahman As-Sudais ini masih keluar kata-kata yang bagus imam besar. Kian kalau mau ke Mekah tuh bila melihat imamnya tuh lama, janggut Sidin tebal. Kalau membaca ayat itu melengking itu berarti Sidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidin melengking. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi baik Sidin pang jauh ini contoh. Ada lagi Syekh Mahir Al-Mu'akhiri ini tanom orang. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Syekh Mahir.
Ada ini jadi imam do putingannya ayat hafal qul ya huwallah. Dia akan giliran kain, kalau dia pasti kolohon. Rupanya kain ini mendengar, dia kainnya awas ganti ayatnya. Rupanya kainnya gengsi juga nih. Dan di sini lawan inna tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Selamat rakaat pertama karena inakaina hafal. Rakaat kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna sudah. Inna nang apa? Sebutingnya lagi sini. Inna. Bagaimana? Habisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi aja. Rupanya malam esok ingat inanzalna sabutingnya itu baca tabalik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jangan mak punya mam, salah mam nak bojo totel. Membuli gizi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Salah mam nyimaknya. Nang bojo tutol, bingung si dinnya itu balik ke belakang nang bojo mitel katol kan, ini kata gitu. Ini kisahnya pengangkut berita. Kembali kita. Jadi ini Al-Quran luar biasa. Banyak lagi kalau menceritakan tentang mujizat Al-Quran. Di antaranya ada seorang kai ini dioperasi selama 4 jam. Jar kai boleh lalu dokter 2 jam aja boleh dioperasi. Tidak bisa kai. Sesuai kapasitas penyakit pian harus dioperasi selama 4 jam kai. Tapi 1 jam pertama kami ini hanya mempersiapkan alat-alat operasi kai. Jar kai boleh lalu 1 jam tuh ulun baca Quran silakan kai. 1 jam baca Quran mendapatkan kurang lebih 4 juz Al-Quran. Jam kedua pian siap dibius kai, siap dibius. 3 jam selesai operasi kai. Beberapa jam kemudian kai ini sadar, tapi mendapati dokternya ini menangis. Jar kai dokter kenapa pengen menangis dokter? Kai 1 jam pengen baca Quran mendapatkan lebih 4 juz Al-Quran. Jam kedua pengen dibius 3 jam selesai operasi. Beberapa jam kemudian pengen sadar kai. Mulut pian itu tidak henti-hentinya komat kamit baca Quran kai. Pada pian dibius tidak sadar, pian selalu baca Quran kai. Apa amaliyah pian kai? Yesidin aku tidak ada amaliyah, tapi sehari semalam minimal aku membaca 14 juz Al-Quran. Ini insiden ini luar biasa, 14 juz minimal. Ada juga kai berkali sedini melihat orang mainan digerebek polisi, bukan orang kai kada buka timbak polisi, mohon maaf dijuging insiden jalan murid teng banyala sih manggetar polisi langsung nih ditimbak banyala. Jadi jadi bersipian kayak apa amaliyah pian kayak atau pian bu untalan nang apa kan nih? Di sini aku kada ada untalan, amaliyah kada ada juga. Cuma di sini aku 45 tahun membica. Lalu muridku ini membantu. Banyak. Pangkerapot lalu kisah. Lalu membantu. Sama dia waktu acara musobakah di Kota Baru, kapilahnya bawa bersepet, akhirnya sepetnya menabrak batu, balas sepetnya. Masing-masing orangnya mencari pelampung, kai kada ada mencari pelampung, malah mesin besilah di atas salat berukuk. Baju orang kai ini amaliyah mengapa sendiri saksi bana nih. Pian kai apa amaliyahnya kai atau amalan apa? Aku ada amaliyah jadi kada ada amalan. Karena aku ini berburuk di sini. Karena aku takjub, burukku ini melarak. Lalu jadi pelampung. Nanti pakai lampu lalu kisah. Kembali nih layau banget. Jadi ini mukjizat Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, kitab Allah ini bagian daripada membahagiakan hati kita. Yang kedua, qamas sholat, lazimkan sholat, yang sampai tertinggal sholat. Orang tidak sholat itu Mu'adz bin Jabal pernah datang kepada Nabi.
Ya Rasul, apa maksud surah An-Naba ya Rasul? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Bahkan Nabi Muhammad ini menangis. Jar Nabi ini, jar para sahabat, ya Rasul kenapa pengen menangis? Ini pertanyaan sangat sulit aku jawab. Kelak umatku dibangkit dari kubur dia kalau di padang mahsyar berkelompok-kelompok manusia aja Nabi. Kelompok yang pertama aja Nabi dibangkit dari kubur dia kalau di padang mahsyar itu gak ada tangannya, gak ada batisnya. Ini kelompok apa ya Rasul? Maka jar Nabi ini kelompok orang-orang yang senang menyakiti kawan atau tetangganya. Nah ini kada batangan, kada batis ini. Kan akhlak tetangga itu tiga, ada akhlak hasanah, akhlak khairiyah, ada akhlak karimah. Yang pertama tadi tetangga memberi langsat sekilo, bari dijual langsat sekilo, itu timbangan akhlaknya sama. Ada lebih tinggi lagi, tetangga memberi langsat sekilo, kita beri jual langsat sekilo, bertambah durian sabiji. Nah banyak pada orang. Ini tingkatan akhlaknya lebih tinggi. Ada yang lebih mulia lagi, orang menimbai kulit pisang, kita tetap pisangnya kepada orang. Orang menimbai kulit durian, kita tetap duriannya kepada orang. Orang sarik lawan kita tetap senyum. Ini ngalih gitu. Ini orang menimbai mercon, seorang bongkar sama orang. Ada lagi kelompok yang Nabi, awak nih hibak lawan penyakit kulit. Nah, dibangkit dari kubur nih, awak nih hibak lawan penyakit kulit. Di Banjar itu para pada hulun tuh ada awak sidin tuh putih saikungan nih, di sini ada hirang sedikit nih. Datang ke dokter nih kira-kira penyakit apa ulun dokter, ada hirang sedikit sini dokter. Ya dokter mohon maaf pak, itulah kulit pian nang asli. Nang lainnya panau berarti. Ditanyakan para sahabat, ini kelompok apa ya Rasul? Maka jar Nabi ini kelompok orang yang akun walidain, orang yang durhakalan kuitannya. Bahaya nih kakak nak neno wanilan kuitannya. Tadi kuitan seorang dulu, kuitan sakit mata, ambil apa nak obat tetes mata nak di mana mak, di atas TV, on tutupnya oren nih kamak ya, baca apa aturan pakainya dulu, teteskan 2 tetes, diamkan selama 2 menit. Kakak, ketika kakaknya 2 menit kena membuka mamanya. Apa mereknya nak? Alteco. Ada badam. Kada turun sekolah. Karena abah tuh nak burukan lewat nah. Jadi kada turun sekolah ini kada sopan kah? Bersembunyi. Mang bersembunyi itu bahaya pian baik. Kenapa? Maka abah harus suruh bersembunyi. Ulun alasan kada turun tadi bahaya mah badahkan teh meninggal dunia. Kata meninggal. Tidak ada sama sekali. Cuma ada juga mohon maaf nih, nang abah ini rambut panjang digundul sidin, sesimut manting dilarap sidin, janggut tabal dikarek sidin. Kira-kira sin sarang baba cukurnya anakku pada pinandupang 2 poin ini. Bahkan anak tabarungan di muka rumah. Di sidin aku mantes pang pinandu kada nian. Ngaran sidin Haji Badrun, mohon maaf nang ngaran Haji Badrun. Mau memarakin. Nak-nak 4 batakon nak rumah Haji Badrun di mana nak? Langsung nak anak buka ke dapur mendatangi mamanya. Mak jen anak selos begundul nih abah tapi ingat lagi. Ada lagi kelompoknya Nabi mau hanya kayak babi awaknya manusia. Ini kelompok apa ya Rasul? Maka jen Nabi ini kelompok orang nang kada hakun sholat. Ini nang kada mau sholat tanpa uzurnya. Ini bahaya nih, hanya kayak babi awaknya ini manusia. Dan orang yang sholat itu kan harus mengetahui ilmu sholat. Ada imamnya kada berilmu, imamnya kada pintar. Jadi imam, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jermoknya mam bagus bana pian suara pian membaca ayat mam. Kami bilanya pian membaca ayat tu pian ketujuh bana, sahdu bana. Jersidin tuh aku belum udu tuh jersidin. Cakanya aku mau udu sih baik pada itu. Kacau sama sekali sebenarnya imamnya kada pintar. Cuma ada juga makmumnya kada pintar. Tuntung sembahyang datang pada mamam. Kalau tadi mamai tadi pas hendak sujud tadi rasanya ada pang sedikit keluar angin mamai. Dan bukan hanya angin tadi keluar, finanya ada banyunya sedikit mamai ini. Kira-kira menurut hukum fikih apa hukumnya mam? Imamnya ini kan bijak yo. Jadi imam ulun mencariakan ayatnya dulu. Membukakan kitabnya dulu. Oh, buka kitab. Sudah bertemuan ke mam? Sudah. Apa kesimpulannya mam? Jadi dapat disimpulkan jisirin bahwasanya 4 mazhab menyatakan pian ini adalah tacirin. Makanya harus ada ilmu sebenarnya. Harus ada wawasan. Ada juga paman sayur mohon maaf nang pekerjaan paman sayur. Paman sayur subuh
turun tagi pak batu tete lantang bigot. Selesai polisi, ada apa pak? Ada bilang enggak, ada waro. Maksud polisi itu kenapa penta jungkang, tidak sana pergi jualan. Ibadah sholat ini langsung diterima oleh Nabi. Ini luar biasa. Orang mendirikan sholat, mendirikan agama, tidak mengerjakan sholat, meruntuhkan agama. Yang ketiga, yang terakhir, dalam rangka membahagiakan dunia akhirat itu wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya, senang membantu orang lain, senang berderma, senang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam keadaan yang baik. Pada intinya jangan kikir. Ini celengan Jumat lewat, tak kureheng, beli celengan lewat, tak kureheng, beli tak kureheng. Jurang kenapa pengen kureheng, beli ada celengan, senyum itu sedekah. Sedekah masuk sedekah ini. Sedekah tuh kalau wajah bertemu wajah tuh sedekah, tapi kalau kotak amal kada masuk. Ini orangnya sugih lewat celengan, ambil dompet, memilih 100.000, 50.000, 20.000, 2.000 rupiah membuat dalam celengan. Nang dihigani kai miskin aja menyumbang 300. Wah pian kai ikhlas juga, pian kai banyak banget nyumbang 300 Jumat ini. Aku ikhlas juga. Kenapa jadi ikhlas? Dan duitku juga. Duit siapa kai? Duit ikam kan jadi pilih-pilih gugur 300. Kejadian engket manusia. Hubba talatan hubbi talatin. Allah kan cinta pada tiga kelompok manusia: miskin, tidak sombong; kaya, tidak kikir; muda, sudah kembali jauh. Kebalikannya kata Nabi, hubba talatan hubbi talatin. Allah akan benci pada tiga kelompok manusia: miskin, sombong; kaya, kikir. Nah, miskin, sombong, enak meninggal dunia, enak kambing pang abah nak kira-kira abah ini perak meninggal segini. 8 pal nah anak mahambin nih. Itu tanah yang di ujung jangan dijual, di muka jangan dijual, kiri kanan, di tengah itu jangan dijual. Juga kenapa bah? Ampun orang beredan. Allah benci pada kaya kikir. Nah, apalagi acara Isra Mi'raj atau Maulid seperti majelis di masjid. Ini pernah kejadian nyata di Banjar. Ini kejadian nyata nih. Sidin ini paling sugih di kampung. Ada orang berpintaan Isra Mi'raj di kios Sidin. Nang di Sidin. Berapa perlunya nang? 4 juta aja. Ikan babitan seluruh kampung di Sidin karena bilangnya kurangnya aku mana mengiyakan. Akhirnya tuntung babitan kiau pulang Sidin. Nang berapa dapatnya nang? 3.995.000. Nah 5.000 apa namanya? Orang sugih. Di kampung ada tuan guru tuh 100 tahun umur sudah tua Sidin sepuh nih. Datang gua ada Sidin guru diulun bahadiah duit 20.000 ada guru. Tapi tolong karena guru sembahyang hajat 12 kali, betahlil 13 kali, batamat Quran 16 kali, sembahyang hadiah 13 kali. Nah guru 20.000 bulan hadiah guru. Nah gurunya menggetar menjawab kantong. Di sini aku menambahiakan 30. Kam gawi saurang nanti di sini menambahiakan 30. Ini seorang di sini. Ada tuan guru tuh sini, tuan guru tuh pas mau khotbah tak kantor, kira-kira di sini nih supan Sidin karena tak kantor. Lalu madam 15 tahun ke kampung orang, kira-kira di sini 15 tahun nih menapu mulik ke Banua nih, kira-kira kada ingat lagi kalau pada aku nampak kantor bahari mulik lah ke Banua 15 tahun. Betapa kekanakan umur SMA tahun Sidin, ikam apabila lahir ulun lahir nang pas khatib takanto. Ingat aja bang, ingat aja bang. Jadi intinya jangan pikir. Kan guru sekongkol tadi manakibnya dibaca. Sin pemurah dermawan guru sekongkol tuh. Mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Guru sekongkol itu terlahir dari istri Datuk Lampaian itu dari Cina, Gohuat Nio, ya nggak jelas. Gohuat Nio itu marga perempuan. Jadi bila ada orang Cina itu Gohuat Nio, itu artinya bebinian. Gohuat diberi gelar Tuan Guat, anak Pangeran Kodok. Waktu itu Tuan Guat itu garing, lalu bernazar, siapa nang kau nang mahampihi garingnya ini diambil menantu dengan berkah Allah.
Datuk Kelampain mendoakan sembuh, maka diambil menantu. Berapa umur Datuk Kelampain waktu itu? 94 tahun. Sidin berapa? Kalau tidak 19, 18 tahun. Dengan Ratu Aminah. Ratu Aminah 18 tahun, Sidin 64, anak raja. Lahir diantaranya bertujuh anak. Pangeran Ahmad lahir, Jaliha menikah dengan Ahmad Kosasi, lahirlah Syekh Jamaluddin Surgi Mufti Sungai Jingah. Nah kalau karomatnya Surgi Mufti Sungai Jingah itu Sidin mulai Sungai Jingah tuh ke dalam pagar bejukung, lalu ada jemaah Sidin kehilangan gelang emas. Patuan Mufti ulun kehilangan gelang emas. Maka Sidin membaca Bismillahirrahmanirrahim, dicalok Sidin di bawah jukung ada gelang emas. Ini koromahnya Surgi Mufti. Kalau kita colok juga ke bawah jukung, kuning juga gitu. Enggak kuraha ya tahambura. Karena ada bakar ramah. Dari Tuan Baidur termasuk Guru Sarwani Abdan. Guru Sarwani Abdan itu kalau Sidin mengajar itu nih di jarak Sidin lintuhut ngelan surban. Di atas tuh kitab baca Sidin. Murid Sidin tak guring ke tengah, ke taliur, kasih ke menagur. Tapi bila ditakuni Sidin, nang guringan itu dapat menjawab berata. Ini koromahnya Guru Sarwani Abdan. Nang tak guring itu takuni Sidin, menjawabnya dapat berata. Koromah bener. Ulun sini ceramah, pen guringan berataan. Ulun takuni, besar kada dapat berataan. Karena ulunnya kada bakal. Nah, kalau pohon taniran ini dari istri nang pertama Bajut, Tuan Bajut. Anak Syarifah itu melahirkan Muhammad As'ad. Muhammad As'ad yang melahirkan berlima Abu Talha Tenggarong Samarinda, Abu Hamid Pandaran Sampit, Ahmad Belimau, Syekh Ahmad Belimau. Kemudian Pagatan Syekh Arsad Datul Lama. Kemudian yang pembungsunya Syekh Muhammad Taib Datuk Taniran Sa'aduddin. Kalau Datuk Taniran itu Sidin, mohon maaf, kada pernah mandi telanjang bulat dalam manakib Sidin itu. Kada pernah Sidin mandi telanjang bulat. Kemudian bila Sidin hendak keselamatan atau hendak acara tuh nukar ayamnya tuh sebulan berdahulu ditukar Sidin supaya nang kada bagus dimakan ayam tuh tak keluaran dulu. Jadi makanan tuh ayamnya hendak disembelih supaya makanannya nang halal. Ini dari kita luar biasa menjaga luar biasa. Hendak meninggal dunia kan maka pastikan kapan sih hendak meninggal. Jadi alhamdulillah kita beruntung ya ada seorang ulama besar di kota Kandangan. Mudah-mudahan dengan berkah wali Allah itu kita dapat syafaat Nabi Ibrahim. Sedikit lagi. Ini kemarin kembali Guru Suful dari Cina. Koromah daripada Guru Suful banyak. Di antaranya Jar Habib, ada Habib ke rumah guru. Lalu hendak makan burung dara, guru ada bisi burung dara ke guru, ada Jar Guru Suful. Akhirnya diketok Sidin lawang kamar Sidin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada burung dara ke guru, ada Sidin. Banyak ke guru, banyak. Pun kamu bawakan ada di satu mat. Sidin bebendir surangan. Karena sampai 5 menit ada orang menghatuk Jar Habib nih. Rumah Sidin dibuka, becek-becek orang membawakan burung dara. Rumahnya Guru Suful. Mun kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Macam stres mesian. Dulu ke halus di bawah Guru Hasim. Guru Hasim itu paguruannya Guru Sekumpul. Dari Guru Hasim sebelum bubuhan pian ini datang Guru nah, ini orang Brunei sin datang. Orang Brunei ini hendak menyumbang mushola raudhah di Sekumpul. Tapi usahuti di sini karena musola ini milik Allah, maka Allah menentukannya. Nah, usahuti sini, jadi Guru Sekumpul nih. Lalu inya bulik di sini asa kecewa sedikit jadi Guru Sekumpul nih. Bulik rasa kada bejak di tanah ini sini. Kenapa di sini kada rasa bejak di tanah? Karena ini bejak di samin di sini. Guru ingat pada sini. Sini lucu Guru Sekumpul nih. Kalau gue parkir di sini lucu. Banyak koromah sini. Kemarau terjadi. Sidin sholat sunat, diguyang Sidin pun pisang, lambat hujan turun. Kita guyang pisang, terjabut akarnya, mati pucuknya, panas harinya. Dan termasuk tadi sekali lagi Sidin itu pemurah luar biasa. Yang ketiga, Allah akan benci kepada orang yang tuha kada mau kembali ke jalan Allah. Nah sudah tuha kada mau kembali ke jalan Allah. Banyak aja di Banjar tuh, mohon maaf, ibu-ibu nang tuha-tuha mah 60 umur sudah ke pasar tuh masih peselor lijing nang kata-kata tuh. Masih peselor lijing nang kata-kata.
Saking ketatnya memasang kada apa-apa sampai minyak lamak sebelah sini. Harus kembali ke jalan Allah. Apa disampaikan wasiat-wasiat guru-guru khusus dapat kumpul tadi luar biasa. Terus kumpul itu ada pegawai sini ujiannya berat juga sampai diusir ke Banjar. Pamulitan pernah bakal pun tapi karena bila sini betampai tawaki orang lan batu dan tidak ada orang kotoran di mana sidin berdiam di para pak imamnya guru Kasful Anwar kisah sama Marinul Barim berat sidin untuk ke Banjar tuh kada berduit sedikit-sedikit bila nak bayar taksi berapa man taksi terus dibayar duit tidak serga dada tapi orang kada mau harus dibayar karena sidin kan lagi halus tuh usairin. Nah, makanya kalau mengarani anak tuh harus dengan bahasa Arab yang ada artinya atau dalam kitab Sabilal Muqtadin karangan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu bila laki-laki itu Abdun tambahi Asmaul Husna Abdullah, Abdul Aziz atau Muhammad di awalnya Muhammad ulun Ahmad Sufyan Muhammad Arifin ulun anak ulun laki-laki ketiga-tiganya Muhammad Rif'an, Muhammad Rafi Abdan kemudian Muhammad Rafa Mu'aqili Muhammad Abu Ahmad atau dalam Al-Quran Zulkarnain, Luqmanul Hakim Quran. Siapa membawa acara empat mata di TV itu? Kamu itu Tokol, Najar Tokol nama ulun pun ada dalam Al-Quran. Kalau kita baca surah Yasin ayat terakhir wa subhanalladzi biyadihi malakut Tokol saya itu cuma bilangnya luput atau bahasa Arab ada artinya tadi dan sana terus kumpul tuh ada Ahmad Ghazali tapi meninggal lagi halus. Ahmad Ghazali ini jadi dulu tuh situ putih awak mesin. Orang Jepang tuh ketakutan kalau pinain jadi orang besar. Maka dicarinya terus dalam senak sidin. Dibuat oleh Habib Zain di Jokong Sidin toko pisang dan daun pisang. Orang Jepang yang membuka daun pisang itu ada di dalam itu Ahmad Ghazali Dasanaku. Padahal masih ada nih karomahnya Habib Zain. Nah, masih. Tapi Sidin karena sakit meninggal dunia. Atau orang ada bahasa Arabnya. Bah ini kan ngaran anak tuh bilanya mengarani anak tuh bergabung abah mamanya. So ulun tuh Mahdi karena mamanya Ismah, abahnya menjadi. Ada orang Tamban datang guru ngaran ulun Muhammad Basri, bini ulun Siti Komariah, apa nang cocok bergabung? Baskom. Ini kada bujur ngene. Pernah Sayyidina Ali kan datang lahir anak sidin. Jeung Nabi siapa nama anak? Muhai Ali. Maka ajar Sayyidina Ali ulun ngaran Harba ya. Harba itu artinya perang, waktu itu zaman perang. Maka Sayyidina Ali itu menamai anak tuh perang. Ini dihukumkan makruh kalau menamai anak itu menyesuaikan zaman. Contoh tadi kejadian nyata terjadi banjir tahun berapa tadi? Di Martapura itu ada lahir bebinian, maka di ngaran di sini anak saya itu Siti Banjiria. Ini makruh hukumnya. Ada lagi di Sungai Jengah batas miah Pitunok. Pitunok. Julun kan keturunan Rusia karena noknya nih kadang sini. Aku orang Jawa sini. Karena anak ulun lahir tanggal 7 November. 7 itu bahasa Jawa Pitunok 7 November. Makruh. Nah, makanya oleh Nabi dan Nabi kunamai wahai Hasan, anakmu ini dengan kunamai wahai Ali, anakmu ini dengan Hasan. Setahun kemudian lahir adik sendiri dinamai Nabi dengan posisi. Asyadil Hasan wal Husaini ila Nabi qurratu aini wa yashababa jannataini jaddukum sahibul furqana sahibul furqana inna fil jannati nahran bil laban li'aliyin wa husaini wa hazan li'aliyin wa husaini wa hazan al-hasan thumma al-husain thumma al-husain lin-nabi qurratul ain qurratul ain nurukum kan kawkabin jadduhum sallallahu alaihi. Ini cerita sering dibaca Bulus Kompol nih. Nah, jadi pada intinya jangan pikir orang yang senang bersedekah bertambah.
Terakhir, ini cerita terakhir. Dulu di Banjar itu Jekailun ada dokter Hang namanya. Dokter Hang tuh kalau mau obati orang tuh murah. Lalu pasien sini banyak. Abdullah masuk lelakian, Maryam masuk babinian. 10 menit keluar, 15 menit keluar. Tiba-tiba ada Nini Tuhan ada dipanggil-panggil mengalunyur masuk. Nini Tuhan ini ada dipanggil mengalunyur masuk. 2 jam setengah Nini kada keluar. Nah, jadi pasien lain mah apa ini nang ini 2 jam lebih ini kada keluar di orang dokter nih. Mah apa ini? Akhirnya penasaran pasien lain dibuka horden ditilik. Oh, sekalinya dokternya berurut. Dokternya berurut. Di sini kalau banyakan pasien nak baik aku berurut. Dokternya bisa uyuh, pian bisa uyuh, Habib bisa uyuh, belum bisa uyuh, jadi belum cukupkan tausiah. Karena ada berkahnya bagi kita semua. Dapat mensimpulkan bahwasanya mentakzimkan derajat, perbanyaklah membaca surah Ikhlas. Membaca Al-Quran bagian daripada membahagiakan hati kita. Karena Al-Quran mengatakan baca Quran, lazimkan sholat, banyak membantu orang lain. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa diampuni ya Allah. Dosa mama kita, dosa jiran tetangga kita, dosa seluruh muslimin dan muslimat. Dan kita berterima syafaat dikumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kita pun kain sul khatimah. Amin. Demikian dapat disampaikan. Salah gelap mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Tahu Bu? Tahun abah kurus kumpul. Oh gitu. Oh, kami sebentar. Oh, mau bertakun kan? Ini bertakun. Anda bertanya adalah ini